Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Oh iya, hari ini ada yang tidak berangkatkah? Berangkat semua ya? 1, 2, 13 ya, berangkat semua. Alhamdulillah, berarti tandanya kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus apa? Bersyukur ya. Karena saat-saat ini kan sedang masa-masa peralihan musim ya. Apa jenenge? Peralihan musim apa jenenge? Pancaroba ya. Jadi musimnya agi mobat mabit ora genah. Maka kita memang sudah sepatutnya ya harus menjaga kesehatan agar tetap bisa ke sekolah. Jajal nek komriang orang mangkat sekolah ning omah sepi mbok dewekan ya. Ya, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ternyata ya. Kita lanjutkan pelajaran minggu lalu, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Yuk semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi yang sekarang ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya, biar kita lebih semangat. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Sebentar, lagi proses. Muncul. Ya, sambil nunggu ya. Jadi anak-anak semua, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang coding ya. Jadi coding terutama adalah pada bagian berpikir komputasional ya. Jadi kemarin berpikir komputasional adalah apa yuk? Berpikir seperti kita adalah sebuah komputer ya. Jadi memecahkan masalah yang besar dijadikan masalah-masalah yang kecil untuk dicarikan solusinya. Nah, sudah. Nah, minggu lalu ya, jadi anak-anak sudah praktik ya. Yang perempuan Kak Guru minta untuk membuat apa?
mie ya, gawe mie instan. Jajal, Pak Guru pengen ngerti caranya gawe mie instan ini kepriwe. Siapa sih pengen ngomong? Hah? Tita? Apa Tit? Cara membuat mie instan pertama. Yuk Tita. Tuku mie disit. Terus apa maning? Nah, siapa kena mie? Dibuka minyak terus dimasak ini apa? Sing aos. Ning apa? Ning kompor, langsung aja menen ning kompor. Ning wajan. Ya, wajannya sok banyu. Terus mene di lebokna. Terus wis tadi dikasih bumbunya. Dikasih telur apa enggak suka dikasih telur ya. Oke. Terus salanang ya. Salanang gawe layangan tan wis ahli lah ya. Urut-urutannya apa? Kayak nang lagu ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang. Terus apa? Ku raut dan ku timbang dengan benang ya kan? Ku jadikan layang-layang wis dadi. Nah, sekarang kita lanjut belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Lanjutnya, pengertian kecerdasan artifisial. Yuk, siapa yang mau baca, Cung? Adit, ya Dit, baca Dit. Kecerdasan. Memungkinkan membuat keputusan campur tangan manusia. Oke ya. Nih, jadi pengertian kecerdasan artifisial yaitu kecerdasan satu ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu ya, tapi tidak perlu memerlukan lagi campur tangan manusia. Contohnya kamu punya HP smartphone punya ya, di HP kamu pernah buka aplikasi apa saja? Misalnya kau lagi nggarap PR ya, PR kayak mana angel ya, kau boleh apa? Google. Nang Google. Terus anak aplikasi mana? Aplikasi apa misalnya? Cici. Iyalah, nasi nganggo Cici AI ya. Ya, di situ kamu ngapain? Bertanya tentang soal. Misalnya contohnya soal apa? IPA apa IPS? Ini sih madanangel. IPA ya. Misalnya soal sebutkan makhluk apa yang hidup di dasar air misalnya gue. Udah golet nang kono muncul. Begitu. Ya. Nah, jadi di aplikasi Cici itu sudah tidak memerlukan lagi bantuan manusia ya. Jadi kok ketika ngetik nang Cici AI ya, ketik oh langsung aku muncul pilihan jawabannya. Tapi bisa jadi antara Adit dengan Tita golek jawaban bisa jadi berbeda tergantung kata kunci yang diberikan. Misalnya Adit ngetiknya mandan Jawa
lebih detail. Ya, maka jawabannya yang muncul akan lebih spesifik. Begitu. Nah, lanjut. Nih, sejarah perkembangan AI atau KA. Ya. Jadi ungkapan kecerdasan artifisial ini pertama kali digunakan pada tahun 1956 di Simposium Dartmouth dan secara luas dianggap sebagai awal dari penelitian AI atau KA. Kecerdasan artifisial berkembang pada masa berikutnya seiring dengan peningkatan algoritma dan kekuatan pemrosesan, meskipun terhenti pada tahun 1970-an dan 1980-an karena kendala teknologi dan pendanaan. Di zaman biyen wis muncul bibit-bibit perkembangan kecerdasan artifisial. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu punya karakteristik. Yang pertama, KA belajar dari data atau machine learning. Contohnya YouTube. Ketika kita membuka YouTube, ya, kamu sering buka YouTube? Sering. Anak sing tidak, anak sing sering. Misalnya kita membuka tentang layangan. Katakanlah 2 hari atau 3 hari kita sering membuka tentang layangan. Maka di hari-hari berikutnya itu pasti akan muncul di bagian atas rekomendasi video tentang layangan. Nih ya, karena kecerdasan artifisial itu belajar dari data apa yang kita masukkan di YouTube itu, maka akan direkomendasikan setiap harinya. Wah, ya, kon nonton layangan sabendina. Wah. Terus contoh lagi Google Translate. Google Translate ngerti? Ya. Nggo mengalih bahasa, ya, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Ya, Google Translate semakin akurat dan menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ya, contohnya Google Assistant. Oke Google, ya, ada yang pernah pakai itu? Oke Google. Bangunkan saya, oke muncul. Oke Google. HP ini pinter ya, ngomong oke Google langsung nyambung. Nah, itu namanya Google Assistant tadi, muncul kan? Oke Google. Nah, kalau sudah kenal, nih, memahami suara dan aksen pengguna seiring waktu karena terus belajar dari interaksi sebelumnya. Jadi HP itu tadi, kalau saya yang ucap oke Google, kayak tadi kan bisa tahu-tahu muncul. Dia namanya apa tadi? Google Assistant, ya. Jadi carane HP kayak wongan nek geceluk semaur ya. Oke Google. Ya. Ana langsung jawab, "Ana apa?" Ya kan tadi muncul di bawah ada mau bertanya apa. Kalau tadi sudah oke Google, terus kita ngomong lagi, nanti muncul lagi kebutuhannya apa. Nah, selanjutnya KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Contohnya, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data sebelumnya. Di HP itu kan biasanya muncul ya, ada tulisannya apa? Nek bahasa Inggris biasanya weather. Kalau enggak, kalau yang bahasa Indonesia ada cuaca, biasanya di pojokan. Apakah hari ini mendung? Apakah akan hujan? Dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya pada HP yang menggunakan face recognition. Kok ngerti face recognition? Sing nganggo apa yo? Wajah, pengenalan wajah kayak kunci kan bisa menggunakan pengenalan wajah. Ki wajahnya siapa? Ya misalnya kok HP-nya Pak Guru, kok diadepna maring Pandu. Orang kenal, orang gelem buka. Tapi ketika HP ini diadepakan yang wajah Pak Guru, otomatis langsung
Kemudian, nah ini kecerdasan artifisial versus kecerdasan manusia. Yuk dibaca Mbak Eni. Ya. Kecerdasan artifisial. Perasaan. Instruksi. Lawane kecerdasan manusia. Kreativitas. Inovasi. Oke ya. Jadi kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Tapi beda dengan kecerdasan manusia. Manusia itu bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Misalnya calanang biasanya banyak inovasi, misalnya ya Erlang dia buka nang YouTube ana gambar layangan apa misalnya kan? Kau seneng layangan apa? Hah? Ramaman apa? Spider, black spider. Ya, misalnya di YouTube buka ada video tentang layangan ram-raman. Ya. Kan biasanya sing rame black spider apa itu ya. Kemudian coba inovasi baru. Wah, jajal aja black spider. Tapi enggak ram-raman bentuknya surat iwak misalnya ya. Ya. Itu kan kita masih bisa apa? Berkreasi sesuai dengan keinginan hati kita. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, kecerdasan artifisial belajar dari data dan program yang diberikan. Sedangkan kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, AA hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Sedangkan manusia bisa memahami konteks yang lebih luas ya. Kemudian yang kelima, AA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Jadi ketika kita memanfaatkan kayak tadi Cici AI ya, jawabannya itu hanya berdasarkan dari data-data yang terhimpun ya, data-data yang banyak, kemudian disimpulkan jawabannya seperti apa. Bisa jadi ketika kita minta sama Cici untuk membuatkan gambar kita sebagai wajahnya siapa, itu bisa ya, macam-macam. Tapi itu tidak menggunakan perasaan ya. Jadi kecerdasan artifisial itu tidak menggunakan perasaan. Tapi nek dewek ya, manusia itu punya perasaan, punya pikiran. Jadi akan lebih banyak pertimbangan ya. Selanjutnya nih, cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama, masukkan, ada data yang dimasukkan, kemudian diproses dan menjadi output. Misalnya data yang dimasukkan berupa pertanyaan ya, kayak tadi anak-anak menggunakan Cici AI ya, memberikan pertanyaan, kemudian diproses di sini ya berdasarkan algoritma kecerdasan artifisial. Kemudian pada akhirnya di sini outputnya itu muncul, bisa jadi keputusan, hasil karya seni, prediksi atau saran. Berarti kalau di sini munculnya tadi pertanyaan, kemudian diproses, muncullah hasilnya
jawaban. Tapi karena kita itu manusia yang punya hati dan punya pikiran, maka kita tidak boleh hanya mengandalkan hasil dari artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Kayak tadi contohnya menggunakan AI, gawe pertanyaan terus muncul jawaban aja, langsung ditulis jawaban sing sakangkene tok. Tapi dipikir maning, dipertimbangkan, apa ya sih, jajal dicek nang buku anak temen apa ora kayak iya jawabannya jebule pas baru gunakan ya. Karena apa? Kita itu tidak boleh terlalu ketergantungan terhadap apa? Kecerdasan artifisial. Yuk sekarang Chromebooknya dibuka, ben semangat. Yo, Chromebooknya dibuka. Sekarang kita akan mencoba bagaimana kecerdasan artifisial itu bekerja. Yuk masuk login. Ya. Yuk langsung login. Yuk, dus. Nah, sudah. Yuk langsung masuk ke Chrome. Ke Google Chrome. Ya. Diketik yang itu. studio.code. Yuk. Dibuka tuh. Chrome-nya dibuka. Terus tuh ketik yang itu, yang bawah itu, yang biru. Ya. Sandine Karangmangu 2. Aneh gede apa ya? Ya. Karang. Titik 2. Garis miring bawah. Wih, salah ini. Garis miring bawah loh. Passwordnya apa biasanya ya? K-nya gede. Terus titik. Nah, nih diberi nih. Titik. Terus itu ketik yang itu mas. Orang. Studio.code. Garis miring. Garis miring S. Garis miring. Sudah sampai mana? Garis miring. Udah sampai situ aja, di enter bisa. Ini coba. Garis miring. Coba langsung di enter weh. Oh, bisa. Yuk enter. Enter. Ya, enggak apa-apa. Belum selesai juga nanti tetap muncul. Nah, ini diganti nih, diklik yang bahasa ini, diganti bahasa Indonesia. Cari bahasa Indonesia. Nih. Nah. Sudah. Lanjutnya. Belum muncul ya? Sama dengan. Yuk kalau sudah sampai situ langsung di enter saja, nggak apa-apa. Nah, enter ben, cut, muncul. Sudah muncul. Ini apa-apa nggak ada ya? Yang bukan cilik. Ya, ini bahasanya diganti bahasa Indonesia. Sebentar nih, Pak Guru contohkan di depan sini ya. Nggak apa-apa, itu nanti bisa dilanjut lagi nanti. Nih, ini nanti akan muncul di halaman depan seperti ini. Ja, iki diketik, diklik. Nah, wis sor ke dawa-dawa langsung ban.
Nggak harus diketik semua. Wis langsung di enter be Mas. Enter ya. Kalau sudah muncul ini langsung nih bahasanya diganti bahasa Indonesia ini. Ya. Informasi. Oh, ini ngendi. Oh, tuh yang di bawah ini, nah itu sudah bahasa Indonesia. Lanjut, nih bahasanya sudah ganti dulu bahasa Indonesia. Oke. Nah, sudah, lanjutkan. Sudah, semuanya sudah bisa buka? Coba dipraktekkan tuh. Ikuti instruksinya coba ya. Punya Pak Guru malah bilang. Coba sudah bisa. Ya, ayo klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Ya, oh si bahasa Inggris, ganti bahasa Indonesia. Ini bawah. Klik. Sudah bisa. Ya, ikuti instruksinya tuh. Kaget Pak. Ya, jadi di situ ada apa saja? Gambar ikan dan bukan ikan. Nah, masih uwer-uwer. Mana? Ini ikuti instruksinya. Nih. Itu pencet-pencet, ikuti. Nih, jadi di sini ada tombol ikan dan tombol tidak ikan. Ini ikan apa bukan? Ikan. Klik. Ya, yang bagian ikan dipencet ikan. Kalau yang gambarnya bukan ikan, nah ini kan ikan. Klik ikan. Ikan lagi. Kalau yang bukan berarti ini yang diklik yang tidak ikan. Terus sampai datanya sekitar 50 saja, enggak apa-apa. Sudah? Nah, sudah mencoba Mbak? Oke ya. Sudah, itu sudah 100 lebih. Lanjutkan. Ya, coba lanjutkan. Terus selanjutnya kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana lepas ekor ikan. Coba jalankan. Yuk lanjut, klik lagi. Yuk jalankan. Nah, tuh. Ya. Jadi si robotnya itu otomatis nyeken ya. Mana yang ikan, mana yang bukan ikan. Oh. Gitu ya. Semuanya sudah bisa ya? Yuk Mbak, kalau sudah, tuh datanya sudah cukup. Diklik lanjutkan coba Mbak. Nah, coba klik lagi. Oke, klik lagi. Klik. Nah, mainkan. Coba klik, tuh jalankan itu. Nah, kan? Ya si robot itu otomatis nyeken mana yang ikan, mana yang bukan. Tuh yang bukan kan langsung dibuang. Nah, tadi ada yang sampah ikut ke bawah ya. Berarti, nah itu gambar apa tadi? Ada gambar sampah yang ikut terbawa. Kalau ada sampah yang ikut terbawa, berarti itu datanya yang keliru. Iya apa tidak? Dah, ya. Kalau ada sampah yang tadi ikut terbawa ke sana, berarti kan data yang dimasukkan salah. Ya apa tidak? Ya. Kenapa?
Wis, ke, lanjutkan. Mana? Nih lanjutkan, coba. Ya, klik maning. Maning. Pak Guru. Yuk, jalankan. Tuh, dalam. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Iya, lanjutkan. Nah, itu di data yang selanjutnya. Nanti seterusnya akan seperti itu terus. Sudah ya? Ya sudah. Mainannya nanti lagi. Sekarang kita fokus ke presentasi lagi. Anu kayak ketok. Itu nanti kalau dilanjutkan ada lagi pertanyaan yang ikan. Tadi ikan sudah ya. Ikan bukan ikan. Terus ada lagi yang di air dan bukan di air, nanti ada lagi. Tapi sementara sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Nah, yuk sekarang kita siapkan buku tulisnya. Nih, ya, langsung ditulis jawabannya saja. Ya. Ya, sing dhuwur ya bisa. Yuk, ini kan ada 3 soal. Silakan ditulis langsung jawabannya saja. Kita tulis, Pak. Ya. Oke, Pak Guru beri waktu 10 menit. Cukup ya? 10 menit ya? Ya. Boleh. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oh, Google, Pak. Pakai Chromebook boleh. Ya, mencari jawaban di situ boleh, nggak apa-apa. Ini kan memanfaatkan kecerdasan artifisial, boleh. Kenapa? Ya, ditulisnya langsung jawabannya saja. Ya. Salah satu apa? Jawabannya kamu nyari di Google boleh, silahkan. Nggak apa-apa. Diketik wah ini. Karena Tuh. Coba. Kalau menurut Google gimana coba? Ya itu kan belajar dari data machine learning. Nanti salah satu ya. Kamu Pak maju ke depan. Ya. Nanti satu putra satu putri maju ke depan ya. Menyampaikan jawabannya. Gitu ya. Nggak apa-apa Le. Salah ya nggak apa-apa. Sudah? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Yuk coba yang sudah sini maju. Nara sini Nara. Ya. Sini. Ya nah. Coba jawabannya yang nomor 1 tuh sebutkan salah satu karakteristik kecerdasan artifisial apa Mas? Belajar dari data. Belajar dari data. Betul apa tidak? Betul. Oke, sip. Yuk kembali Mas Nara. Terima kasih. Kemudian yang mau jawab lagi siapa coba? Perempuan, dari perempuan. Sini Mbak. Belum selesai? Yes, yuk diselesaikan dulu. Nomor loro gampang mbok kuwi lho. Apa? Coba nomor 2.
Ini langsung dari sini tek jawabannya kan cukup nih. Tekan kan tek tuing. Di sini aja nih. Nih, kecerdasan artifisial belajar berdasarkan teknologis. Aku di Pak. Iya. Guru, Iya, sini. Pak Guru. Ini apa? Ini Cika ya, Cika maju coba. Jawaban nomor 2 Cik. Sini. Di bawah boleh, ini mbok salah jere. Ini yuk. Pertanyaan nomor 2, kecerdasan artifisial belajar berdasarkan apa, Mbak? Data dalam jumlah besar. Oke, betul ya. Ya, jadi kecerdasan artifisial itu belajar berdasarkan data. Oke, kembali Mbak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, nih Pak Guru mau tanya. Tadi kan kita sudah belajar bersama-sama ya terkait apa? Kecerdasan artifisial. Kayu ngantuk sih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Coba, bagaimana perasaan kamu setelah tadi belajar kecerdasan artifisial dengan Pak Guru? Sing endi? Jajal. Nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 ini sama nomor 3. Gitu. Dan sama Dan, perasaannya sing endi? Apa kiye? Apa sih kiye? Bingung. Yang kedua ini ya, berbintang ya, berarti bahagia ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Karena sudah bahagia dan pelajarannya juga sudah tersampaikan. Tadi kita sudah belajar ya. Kayak yang tadi itu sebenarnya pemrosesan kecerdasan artifisial itu seperti yang tadi anak-anak semua mainkan ya. Kalau kita itu ya, jadi kecerdasan artifisial itu kan dibuat oleh manusia dan data-datanya itu pun dimasukkan oleh manusia. Kalau data yang dimasukkan oleh manusianya itu salah, maka apa? Hasil dari kecerdasan artifisial itu juga akan salah. Kayak tadi contohnya ada yang memasukkan pisang ya, kliknya ikan, maka kecerdasan artifisial menyimpulkan bahwa gambar kulit pisang itu sebagai ikan, padahal kulit pisang itu masuknya sampah ya. Begitu juga kalau kita manusianya itu katakanlah memasukkan jawaban atau data-data jawaban di misalnya kayak tadi yang sudah kamu gunakan cici ya. Kalau data-data yang dimasukkan ternyata itu salah, maka jawabannya berarti bisa jadi salah. Maka kesimpulannya kita tidak boleh serta-merta percaya dengan jawaban yang diberikan oleh kecerdasan artifisial ya. Daripada takon maring cici mbokan salah, lebih baik kita klarifikasi. Kalau kita sudah nemu jawaban di cici misalnya, di cici jawabannya kok kayak gini ya, tapi saya ragu-ragu. Coba tanya ke Bu Guru lah. Bu Guru, aku kemarin nyoba pakai cici AI, tapi ternyata jawabannya kok begini ya. Yang benar sih sebenarnya seperti apa Bu? Misalnya seperti itu ya. Atau jawabannya sing bener sih kayak apa Pak? Mau dituduh. Nah, oke, kudunya caranya kayak gini ya, sing bener kayak gini. Jawabannya tepat ada, tapi kan kok kudu ngerti caranya, misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke? Yuk. Cukup untuk hari ini. Chromebooknya silakan dimatikan ya, boleh dimatikan, nanti boleh lanjut kegiatan lainnya ya. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Cukup ya.
Ya, cukup lemes pada ya. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan belajar lagi terkait apa ya? Manfaat kecerdasan artifisial di dunia, dalam kehidupan kita. Ya, jadi coba di rumah anak-anak nanti mencari di sekeliling rumah kalian ada apa saja yang sekiranya itu menggunakan kecerdasan artifisial. Contohnya anak HP, terus anak apa maning nang omahmu, televisi, anak apa maning, kulkasnya cerdas. Ada ya kulkas yang cerdas itu ya, sing di kayak genggot terus jerone bisa keton. Ada. Terus apa lagi? Monitor ya berarti komputer ya. Nek monitor tok ya kurang. Komputer ya. Nanti silakan itu dicatat yang ada di sekeliling kamu. Gitu ya. Untuk hari ini Pak Guru kira cukup. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah tariring. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat.